Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah saat ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibu-ibu sekalian, mari berdiri, mari kita menghadap Tuhan yang Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya. Kita akan menyanyi Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3. Ibu terkasih, mari kita satu dalam doa. Tuhan Maha Baik, saat ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur dengan memuliakan nama-Mu melalui ibadah ini. Biarlah doa dan nyanyian kami berkenan kepadamu dan firman-Mu kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Kita akan baca silih ganti. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Ibu-ibu terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 62 bait 1. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur dalam kebersamaan kita di sore yang indah ini. Kasih Tuhan boleh mengumpulkan kita dalam kebersamaan ibadah persekutuan kaum perempuan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang memimpin di sepanjang aktivitas kami hari ini. Kami bersyukur menikmati kasih-Mu, Tuhan boleh memberkati kami, mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah kaum perempuan. Dan ketika kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kebenaran firman-Mu juga hendak kami baca, dengar, dan renungkan. Berkati kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu tidak hanya menyenangkan telinga, hati, dan pikiran kami, tetapi firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami melanjutkan waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita sore hari ini, surat Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pertama ayatnya yang ke-12 hingga 24. 2 Korintus pertama ayatnya yang ke-12 hingga 24. Firman Tuhan, inilah yang kami memegahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan suatu untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terhadap ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Salwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya,
kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kesuksesan seringkali diukur dalam keberhasilan atau prestasi dalam kehidupan kita. Dan itu sering membuat kita lupa diri dan menjadi sombong dan angkuh. Sombong membuat kita mudah untuk merendahkan orang lain dan mendapatkan banyak hal peristiwa sehingga kita melupakan orang-orang yang telah menolong dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kesuksesan dalam setiap kehidupan kita adalah satu kesuksesan yang sesungguhnya kita raih dan kita peroleh dalam kehidupan kita itu semata-mata karena karunia Tuhan. Nah, mari kita belajar dari pembacaan firman Tuhan kita bahwa kerendahan hati yang dimiliki oleh Paulus bukan menjadi satu kesombongan ketika dia sukses melakukan perjalanan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti dalam pembacaan firman Tuhan di ayatnya yang ke-12. Inilah yang kami memegahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuatkan oleh ketulusan dan kemurnian. Jadi ibu-ibu yang kekasih, ketulusan dan kemurnian ini yang kita mau melihat. Kita mau melihat bahwa ketika kita sukses, ketika segalanya ada dalam setiap kehidupan kita, tetapi ada ketulusan, ada kemurnian hati, maka kesuksesan itu bukan menjadi satu kesombongan. Kesuksesan itu bukan menjadi tolak ukur kita untuk melihat siapa yang ada di sekitar kehidupan kita. Tetapi dengan kesuksesan itu seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa ketulusan dan kemurnian hati inilah yang mau diperlihatkan bagaimana ketika Paulus sukses dalam pelayanannya. Ada kalimat yang mau mengatakan begini, ibu-ibu yang kekasih. Tiada badai dan gelombang yang dahsyat, tiada nahkoda yang handal. Jadi, masalah penderitaan dan krisis yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia, ini akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Nah, mari kita bersama-sama melihat apa yang dirasakan oleh Paulus dalam pelayanannya ketika dia boleh melintang dalam kebersamaan untuk dia menjadi berkat dalam pemberitaan Injil. Karena kita tahu Paulus menanggung penderitaan dan penderitaan yang dibanggakan oleh Paulus. Mari kita lihat ayatnya yang ke-8 bagian B dan 9 bagian A. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Nah, ini beban dan pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Bagaimana keberatan dalam pelayanan yang begitu berat sampai-sampai ia mau membuktikan inilah hidupku. Sampai aku harus dijatuhi hukuman mati. Tetapi apa yang dihadapi oleh Paulus ini bukan menjadi satu beban. Tapi ini menjadi satu karakter bagi Paulus untuk ia tetap menjadi pelayan Tuhan.
Meskipun dia sadari bahwa dia adalah manusia. Ketika dia sebagai manusia, dia memiliki satu frase tertentu. Dan ketika frase itu dalam kehidupannya ada satu titik kelemahan. Titik kelemahan yang juga dihadapi oleh Paulus. Bagaimana ketika kelemahan-kelemahan itu hadir dalam kehidupannya, namun Paulus pantang menyerah. Kenapa Paulus pantang menyerah? Karena kita mau melihat bagaimana kerinduan Paulus ketika dalam pemberitaan firman-Nya, ketika ia berkunjung kepada suratnya yang kedua, 2 Korintus ini, ada satu kunjungan yang akan Paulus lakukan kepada orang-orang di Korintus. Tetapi ketika ia datang di Korintus, ada begitu banyak hal yang dihadapi dan menjadi pergumulannya. Nah, mari ibu-ibu yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Paulus dalam menghadapi pergumulannya? Tantangan apa yang dihadapi oleh Paulus ketika hadir dalam kehidupan jemaat di Korintus? Coba ibu-ibu yang kekasih, mari kita buka firman Tuhan 2 Korintus 10. Coba ibu-ibu lihat di ayatnya yang keempat, kelima, dan keenam. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya di dalam Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu menjadi sempurna. Nah, ibu-ibu yang kekasih, ini yang dihadapi oleh Paulus. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Paulus, satu kesulitan yang luar biasa. Bagaimana ia diperhadapkan dengan kondisi kalau mau dilihat ya peperangan rohani. Peperangan rohani yang dibutuhkan kerendahan hati seperti dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Bagaimana ketulusan, bagaimana kemurnian hati Paulus untuk orang-orang Korintus yang begitu luar biasa. Sehingga halangan apapun tidak memudahkan Paulus untuk lari dan pergi. Karena dia tahu bahwa itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Dia boleh menyelesaikan setiap tantangan dalam kehidupannya. Nah, kita sudah mengenal. Kita tahu nih ibu-ibu yang kekasih. Kemenangan Paulus begitu luar biasa. Bagaimana ia mengatasi kesulitan-kesulitan yang bagaimana dia bisa tertolong. Kesulitan-kesulitan yang bagaimana dia bisa mampu untuk menghadapi dan menyelesaikannya itu. Dia mau katakan apa? Dia mau katakan itu karena kemurnian hati. Mau dikatakan itu karena ketulusan hidupnya. Karena dia hanya berpikir ketika kemurnian hati dan ketulusannya ia lakukan itu hanya semata-mata untuk Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang kekasih, bagaimana kemurnian hati yang dijaga? Ketulusan kehidupan yang dimiliki oleh Paulus, hubungan Paulus dengan Allah dan juga Paulus manusia dengan manusia yang ada di sekitarnya. Sehingga kerendahan hati yang mau menggambarkan, kerendahan hati yang mau memperlihatkan bagaimana bahwa ketika kerendahan hati pasti akan dimiliki oleh setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang kekasih, kadangkala dalam setiap kehidupan kita, kesombongan ketika kita sukses ada dalam satu kesombongan, atau ketika kita diberi kesempatan dalam pelayanan, kita dipilih menjadi ketua, ini menjadi kesombongan dan keangkuhan, oh harus semuanya melalui saya. Nah, ini yang Paulus mau katakan. Kalau kita tidak hidup dalam kerendahan hati, maka itu yang akan kita katakan. Kesombongan dan keangkuhan ini yang akan kita banggakan. Dan ini yang akan kita perlihatkan kepada setiap orang bahwa
karena saya bisa melakukan itu. Tapi Paulus tidak mau mengatakan hal itu, ibu-ibu yang kekasih. Paulus mau memperlihatkan kepada orang-orang di Korintus bagaimana kemurnian dan ketulusan hatinya. Bagaimana ia akan hadir bagi orang-orang Korintus. Bahkan dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, bagaimana dia pergi ke Makedonia, dan ketika dia akan meninggalkan Korintus ke Makedonia, dari Makedonia dia kembali, dia mengharapkan ada satu kebersamaan, satu kekuatan, satu dorongan supaya Paulus kembali melanjutkan pelayanannya di Yudea. Dan ini satu hal yang memang sungguh luar biasa. Ketika kemurnian dan ketulusan hati menjadi bagian dalam pelayanan, maka kerendahan hati itu menjadi luar biasa yang akan menopang dan mendukung Paulus, sehingga ia melakukan semuanya itu hanya karena saya lakukan hanya karena Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik bagi Paulus, sehingga Paulus juga mau menjadikan itu satu hal yang terbaik dalam pelayanannya. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, seseorang yang memiliki suara hati atau seseorang yang memiliki hati nurani yang baik dan murni, pasti orang itu memiliki integritas. Dia tidak akan munafik, dia tidak akan pernah bermuka dua, dan dapat dipercaya. Karena apa? Ia berpikir bahwa ketika dia memiliki integritas, maka dia harus memperlihatkan bagaimana kehidupannya, keteladan hidupnya dengan Tuhan. Cerminan keteladan hidupnya dengan Tuhan itu juga akan dia bagikan cerminan kehidupannya bersama dengan orang di sekitarnya. Sehingga dia tidak mudah untuk bermuka dua. Dia tidak mudah untuk menjadi sebuah cerita, menceritakan sesuatu yang membuat orang lain, ya siapa yang tidak tahu hidupmu. Tapi mari kita bersama-sama, ketika kesungguhan hati yang dimiliki oleh Paulus dalam pembacaan firman Tuhan ini menjadi motivasi. Nah, motivasinya tulus. Dan ketika motivasinya tulus, hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Ini yang harus kita catat ya, ibu-ibu yang kekasih. Bagaimana ketika motivasi yang tulus, yaitu hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Ini yang dihadapi oleh Paulus, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paulus itu karena kemurahan Tuhan yang memberikan dia kekuatan, dan dengan kekuatan itu dia boleh menjadi contoh dalam kehidupan kita untuk kita bersama-sama melihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Tanpa kita sadari, ibu-ibu yang kekasih, dalam setiap kehidupan kita, ketulusan adalah unsur yang terpenting dari setiap pelayanan. Nah, ketulusan, hati nurani, hati yang murni, ini menjadi, ya mau dibilang menjadi syarat ya ibu-ibu kekasih. Karena ini adalah yang terpenting, penting. Kalau kita tidak tulus, kalau kita tidak murni, hati kita tidak murni, hati kita tidak memiliki kerendahan hati, maka kita tidak bisa membanggakan bahwa apa yang kita alami itu adalah kemurahan Allah. Kalau kita mau melihat bahwa semua itu kemurahan Allah, ya kerendahan hati ini yang harus kita miliki. Ketulusan dan kemurnian. Dan ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian, otomatis kehidupan kita dengan orang di sekitar kita juga pasti akan sama. Karena apa? Yang kita pikirkan, oh iya ketika kami melakukan ini Tuhan. Ketika itu tidak baik kita tegur, oh iya itu karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Oleh sebab itu mari ibu-ibu yang kekasih, kita bersama-sama melihat bagaimana Paulus telah membuktikan ia setia. Ia setia menjalankan amanat yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam pelayanannya. Ia tidak merubah sedikit pun sikapnya ketika tantangan dan pergumulan hadir dalam kehidupannya, penderitaan sekalipun bahkan kematian hidupnya, dia tidak merubah. Dia tidak merubah sikapnya akan cinta kepada Tuhan. Dia juga tidak merubah sikapnya akan cintanya kepada setiap jemaat
yang selalu ia layani. Mari kita bersama-sama sebagai ibu rumah tangga, kita buktikan kesetiaan rumah tangga kita dalam persekutuan keluarga, dan kita buktikan bahwa dalam keluarga kita menjalankan apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak merubah sikap, tidak merubah hidup kita ketika kita dihadapkan dengan pergumulan dan tantangan. Tapi kita semakin mendekatkan Tuhan dan semakin luar biasa untuk kita menolong dan memberikan yang terbaik untuk setiap orang di sekitar kehidupan kita. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kebersamaan kami di hari ini, dalam persekutuan ibadah kaum perempuan. Kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami melalui ketulusan hati, melalui kemurnian hidup kami, sehingga apapun yang akan kami kerjakan dan lakukan ketika kami membangun hubungan kami dengan Tuhan, hubungan yang begitu erat dan begitu baik, maka kehubungan kami sesama kami yang pasti juga akan baik. Karena apa yang dihadapi oleh Paulus, ia menghadapi tantangan, ia menghadapi pergumulan, tapi dia tidak pernah lari, dia tidak pernah meninggalkan, tapi ia menyelesaikan semua tantangan sampai ia harus kehilangan nyawanya. Dan kami bersyukur, kami kembali boleh belajar dan diingatkan dalam persekutuan sebagai seorang perempuan, bagaimana kami menjaga kemurnian dan ketulusan hati hidup kami, supaya kami benar-benar dipakai oleh Tuhan dalam situasi apapun. Setiap pergumulan yang silih berganti dalam kehidupan kami, sedikit pun kami tidak lari dan tidak meninggalkan Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan boleh pakai dalam kehidupan kami. Dan dalam kehidupan kami, kami benar-benar melanjutkan setiap karya Tuhan melalui hidup kami hari lepas hari. Sebagai seorang perempuan, ketika kami hadir dalam setiap keluarga kami pribadi lepas pribadi, mari berkati
Meskipun saat ini kami masih ibadah dari rumah kami masing-masing, kami menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap persekutuan kami. Meskipun secara online, namun kami tetap bersyukur dan menikmati kasih Tuhan dalam kebersamaan. Kebersamaan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam persekutuan sebagai seorang perempuan. Mari berkati kami, kemurnian dan ketulusan hati dalam kehidupan kami, sehingga ketika Tuhan boleh memilih kami, menjadikan kami sebagai alat Tuhan, pilihan Tuhan, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, Tuhan boleh memberkati dan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami tetap terus melihat bagaimana kemurahan dan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menyelesaikan setiap tantangan yang silih berganti dalam hidup kami. Berkati dalam setiap keluarga kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan berkati kami sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai mama, sebagai oma. Mari berkati kami Tuhan. Berkati dalam setiap kehidupan dan kebersamaan kami. Meskipun kami semua lakukan dalam kebersamaan dan kehidupan kami melalui dan ada di dalam rumah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat. Tuhan boleh pakai dalam setiap kehidupan kami melalui keluarga dan rumah tangga kami menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan boleh kembali memakai dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan boleh memilih kami dalam pelayanan, dan ketika Tuhan boleh memilih kami sebagai persekutuan kaum perempuan, dan beberapa hari yang lalu sudah terpilih ketua dan juga setiap korsek yang ada dari Pelkat PKP. Mari Tuhan, kemurnian dan kerendahan dan ketulusan hati inilah yang menjadi bagian di dalam penata layanan kami, supaya kami benar-benar dimurnikan hati, menjadikan kebanggaan Tuhan dalam hidup kami, dan menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan kami. Dan ketika Tuhan boleh memilih kami, biarkanlah ketulusan dan kemurnian hati boleh menjadi bagian dalam ketertundukan kami, supaya kami benar-benar dipakai oleh Tuhan dalam kebersamaan di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Horeb. Dan juga berkati ketika nanti juga akan diperhadapkan dengan pembinaan dan juga peneguhan, semuanya proses itu Tuhan berkati dan berikan yang terbaik dalam persekutuan kaum perempuan ya Tuhan. Seluruh program dan kegiatan yang boleh kami lakukan dan sudah kami rancang dalam program Jemaat-Mu GPIB Horeb, mari berkati. Kami bersama-sama dengan kerendahan hati saling menopang dan saling mendukung, sehingga setiap program yang ada boleh kami nyatakan, boleh kami lakukan, boleh kami hadirkan, meskipun kami sadari bahwa saat ini kehidupan kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Apa yang boleh kami lakukan, kami boleh lakukan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemudian Tuhan melalui program-program kerja dari persekutuan kaum perempuan. Ketika Tuhan memberkati keluarga kami, maka berkati segala usaha dan pekerjaan kami, berkati anak-anak kami. Kami juga percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa boleh menjadi berkat dalam setiap rumah tangga kami. Begitu juga seluruh kebersamaan Pelkat PKP, 10 sektor yang ada, mari Tuhan berkati kami. Peranan, tugas dan tanggung jawab kami boleh kami hadirkan untuk Tuhan, sehingga kehadiran 10 sektor yang ada di tengah-tengah Jemaat-Mu GPIB Horeb, semuanya boleh berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Terima kasih setiap kesempatan yang Tuhan hadirkan bagi kami. Inilah harapan dan sukacita kami Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami diberi kesempatan dalam kehidupan kami, maka kami akan menyelesaikan setiap tantangan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak lari, tetapi kami berjalan terus dan kami buktikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, itu hanya semata-mata karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah harapan dan sukacita kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan ajarkanlah kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 10 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu sekalian. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ibu-ibu sekalian, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Ya Allah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang tiada putusnya dalam hidup kami. Inilah persembahan kami, ya Tuhan. Berkenanlah atas persembahan ini, serta pakailah hidup kami untuk melayani-Mu melalui sesama kami, dan menjadi pembawa damai, serta berani menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dalam sukacita dan damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dalam setiap persekutuan, dalam setiap keluarga kita pribadi lepas pribadi. Bila topan keras melanda hidup
pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penghentaran dan penjagaan daripada Roh Kudus menjaga, memberkati, menaungi dan melindungi setiap kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya.